Kapan Anda kembali? Tanya Yuruyan dengan senyum tipis seperti sebelumnya tanpa ada perubahan ekspresi sebelumnya. Setelah mempersiapkan, aku akan kembali dalam beberapa hari. Saat aku pergi, aku tidak akan datang dan mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Duanmu lagi, jawab King Sui sambil menatap Yuruyan. Oke, harap berhati-hati dalam perjalanan pulang. Yuruyan tidak tahu harus berkata apa kepada King Sui sementara Duanmu langsung tetap diam. Sesekali mengucapkan satu atau dua kata, kesepiannya membuat orang merasa sangat alami. Mengambil 2 set mantel bulu, gelang dan kalung seperti yang dia berikan kepada Hai Dongqing, dia memberikan masing-masing 1 set untuk Yuruyan dan Duanmu langsung sebelum berkata, "Aku akan kembali. Ini beberapa hadiah untuk kalian berdua. Jika kalian memerlukan bantuan, kalian dapat datang untuk mencari saya." Yuruyan menganggukkan kepalanya, dan berpura-pura tenang menerima hadiah dari King Sui sambil membalasnya. Duanmu langsung tampak sangat bahagia dan memberikan senyuman langka ke arah King Sui. Dia tampaknya tidak memiliki teman lawan jenis dan memiliki sedikit kontak dengan orang lain. Namun dia memiliki banyak interaksi dengan King Sui. Dalam ingatannya, King Sui dianggap sebagai teman paling akrab dari lawan jenis. Dalam pertemuan sebelumnya ketika King Sui bertemu dengan Yuruyan, mereka mengobrol tentang banyak hal tanpa batas. Namun ini hanya bisa dianggap sebagai sahabat satu sama lain dan kemungkinan untuk maju ke level berikutnya tidak tinggi. Setelah berhenti sebentar King Sui harus pergi. Meskipun Yuruyan dan Duanmu langsung mencoba mendesaknya untuk tetap tinggal, King Sui masih ingin pergi. Lagi pula, tidak pantas untuk tinggal lebih lama karena masalah itu, setelah pergi kali ini, mungkin akan dilupakan dalam beberapa tahun. Melanjutkan perjalanannya kembali, dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada kakek dan cucu Nian Feng. Dia juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Lantong dan yang lainnya. Semua ini diatur oleh King Sui dengan sangat cepat, dengan King Sui memungkinkan mereka untuk tetap tinggal di negara Laut Giok dan jika terjadi sesuatu, mereka dapat menemukan keluarga Nian Feng. King Sui tidak pergi ke keluarga Qianyu dan bersiap untuk pergi ke sana hanya pada perjalanan pulang ini, oleh karena itu dia hanya menghabiskan 4 hari untuk mencapai kediaman klan Di. Kamu sudah selesai menangani semuanya. Ditarik oleh King Sui untuk duduk di sofa setelah memasuki ruangan, Di Chen tersenyum tipis sebelum bertanya pada King Sui. Iya, hubungan antara King Sui dan Di Chen telah melonjak banyak tingkatan dan mungkin baginya untuk melakukan tindakan yang lebih intim dengannya. Selain kejadian sebelumnya di mana dia dengan nakal menggosok payudara Di Chen, dia belum memiliki kesempatan kedua. Namun King Sui tidak ingin melanggar level terakhir dengannya karena Di Chen tampaknya sangat takut akan hal itu. Paling-paling dia akan membiarkan King Sui menciumnya, namun dia tidak mengizinkannya untuk memecahkan penghalang terakhir dengannya. King Sui sangat menghormati dan mencintainya dan karena itu tidak membuat permintaan yang kuat darinya. Perasaan kondisi di antara mereka berdua mungkin belum ada. Ketika ini terjadi, Di Chen secara otomatis akan memeluk King Sui dan memintanya untuk memberinya sedikit lebih banyak waktu. Hanya dia yang tahu bahwa ini karena teknik pelatihannya, yang tidak akan baik baginya untuk kehilangan keperawanannya pada level seperti itu. Pada hari kedua, King Sui dan Di Chen mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di keluarga sebelum menginjakkan kaki di jalur kembali ke benua Green Cloud. Di King tidak meninggalkan keluarga Di. Namun selama perpisahan mereka dia menyebutkan bahwa dia akan datang menemui Di Chen setelah jangka waktu tertentu. Sambil tersenyum, Di Chen menganggukkan kepalanya dan tidak terus membicarakan hal ini, karena dia tahu bahwa yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Dalam 2 hari, mereka tiba di keluarga Qianyu. Qianyu Dingjun, Qianyu He, Qianyu Qingqing, Qianyu Feifei dan yang lainnya menyambut dengan hangat. Untuk keluarga Qianyu, keluarga Nian serta Nyonya Duanmu, King Sui memperlakukan mereka sebagai teman dari hatinya. Karena keikutsertaan mereka dalam masalah sebelumnya, itu sudah cukup untuk membenarkan itu. Qianyu Feifei tampaknya memiliki perasaan khusus untuk King Sui yang mirip dengan seorang ayah.
Hidupnya diberikan kepadanya oleh King Sui, yang membuatnya percaya padanya tidak kurang dari ayahnya, yang merupakan orang yang paling dia hormati. Sekarang ada yang lain, King Sui, dan dia bahkan menganggapnya sebagai kakak laki-laki, jenis yang mirip dengan seorang ayah. Dia meninggalkan beberapa hadiah kecil untuk Qianyu Feifei, yang merupakan buah 5 elemen, menyebabkan tawanya yang jelas dan merdu ditransmisikan untuk jarak yang cukup jauh. Melihat ini, orang-orang di sekitar sangat iri, namun hal semacam ini tidak dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya, 5 elemen setiap orang berbeda. Tidak lama setelah meninggalkan keluarga Qianyu, King Sui tiba di gurun seluas 10 juta kilometer. Namun kali ini adalah masalah santai baginya karena kecepatan burung api lebih dari 2 kali lipat kecepatan sebelumnya. Ditambah dengan langkah lintas benua, kecepatannya langsung meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dulu dia akan membutuhkan ratusan hari untuk melewatinya, namun sekarang dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 14 hari. Chen Er, kemarilah dan biarkan suamimu memelukmu, seru King Sui dengan tangan terbuka lebar dan senyum di wajahnya saat dia berdiri di atas burung api. Baiklah, hentikan King Sui, kata Di Chen saat dia menatap King Sui dengan kesal. King Sui menggosok hidungnya dan berjalan sambil menjawab, jika kamu tidak mendengarkan lain kali, aku harus memperlakukanmu dengan aturan keluarga. Aturan keluarga? Aturan keluarga apa? Tanya Di Chen. Mendengar kata-katanya, dia merasa sangat bahagia, karena dia memikirkannya sudah dianggap sebagai sebuah keluarga. Pa, ini adalah aturan keluarga, seru King Sui telah dia memberikan tepukan yang sangat lembut di pantat indah Di Chen. Sensasi yang dia rasakan sekali lagi memberinya kejutan di dalam jiwanya. Kamu bajingan, kamu tidak diizinkan untuk menggangguku, mendengus Di Chen dengan marah saat dia ditarik ke pelukan King Sui. Tepukan sebelumnya sangat lembut dan lembut, oleh karena itu dia hanya bertindak seperti itu. Bagaimana saya bisa tega melakukan itu? King Sui tersenyum sambil mengiring burung api kembali. King Sui, kamu tidak mempertimbangkan bahwa kita terbang ke sana sendiri. Langkah lintas benua. Merangkul Di Chen, King Sui menampilkan langkah lintas benua, menyebabkan mereka terbang maju 10 juta kilometer. Setiap kali dia menggunakannya, itu membuat hati King Sui merasa sangat puas. Sepatu tempur lintas benua, disempurnakan dari pecahan bintang di dunia dari 9 benua, dan 9 binatang misterius, memiliki kekuatan yang tak terduga. Itu mampu menggandakan kecepatan seseorang sambil mengurangi konsumsi energi hingga setengahnya. Itu tidak dapat dirusak oleh serangan di bawah Martial Emperor dan memiliki teknik tempur tambahan. Mengaktifkan 9 langkah benua, seseorang akan secara instan dapat mencapai jarak 10 juta kilometer dalam garis lurus. Kemampuan utama saat ini dapat diaktifkan sekali sehari. Kriteria penggunaan, kelas Martial Sein. Setelah memperoleh sepatu lintas benua dari Nyonya Tuamo, King Sui pada dasarnya telah memakainya selama ini. Meskipun itu agak jauh dari senjata tingkat dewa, karena kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan dia menganggapnya tidak buruk. Pada saat dia meluncur, King Sui memutar kekuatannya ke puncak dan memeluk Di Chen erat-erat di dadanya meskipun tidak akan ada yang terjadi, karena penghalang secara otomatis akan terbentuk ketika dia mengaktifkan langkah lintas benua. Penghalang ini bertujuan untuk melindungi pengguna, dan cukup besar untuk menampung 3 orang. Setelah dia berhenti, King Sui segera memanggil burung api dan melanjutkan ke depan. Memanfaatkan kesempatan ini, King Sui memeluk wanita cantik itu dan berbaring di punggung burung api, sementara Di Chen bersandar di tubuhnya. Baru-baru ini dia menemukan bahwa King Sui tampaknya suka mematuhi dirinya dan akan mencoba segala cara untuk memeluknya. Di masa lalu dia tidak akan pernah membayangkan bahwa King Sui akan bisa bertindak seperti itu. Sedikit seperti penjahat, sedikit buruk, namun dia merasa itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan tentang itu yang membuatmu begitu melamun? Tanya King Sui ke arah Di Chen yang ada di pelukannya sambil tersenyum. Tidak,
Aku hanya merasa kamu sangat buruk sekarang. Buruk? Di mana saya buruk? Tanya King Sui sambil tersenyum. Kamu bertingkah sangat buruk sekarang, jawab Di Chen, dan dia mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah King Sui. Karena kamu bilang aku jahat, bagaimana dengan sekarang, ucap King Sui. Segera setelah mengatakannya, menekan Di Chen di bawahnya dan memblokir mulut kecil yang panik itu dengan ciuman saat dia dengan rakus menghisapnya. Hanya setelah beberapa lama dia rileks dan berkata kepadanya, aku merasa bahwa aku tidak bisa terus menolak memakanmu sekarang. King Sui, bisakah kamu memberiku lebih banyak waktu? Tanya Di Chen dengan lembut saat dia melihat King Sui dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Chen aku tidak akan pernah membuatmu melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, jawab King Sui dengan senyum tipis saat dia duduk dan dia menyisir rambut mewahnya. Segera, setengah bulan telah berlalu. Hampir sepertiga dari perjalanan mereka telah berlalu dengan damai. Aura yang dilepaskan burung api setelah menerobosnya membuat takut banyak binatang iblis. Kecuali itu adalah kelompok binatang iblis yang sangat besar, King Sui hanya akan melewati mereka. Dengan kekuatannya saat ini, King Sui memiliki sedikit keinginan untuk bertemu dan melawan binatang iblis yang kuat. Perjalanan panjang ini sangat melelahkan dan sepi. Meskipun dia memiliki kecantikan mutlak di sisinya yang merupakan nama istrinya, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat dan tidak lebih. Ini sudah larut, ayo turun dan makan sesuatu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita lagi besok. Setengah bulan terakhir telah mengikuti rutinitas semacam ini. Setelah Di Chen memberikan persetujuannya, King Sui memerintahkan burung api untuk turun. Mereka pertama kali mendirikan tenda tidak terlalu jauh kemudian melepaskan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menghirup udara segar. Daerah sekitarnya tidak terbatas dan Anda bisa melihat bayangan kabur gunung tidak begitu jauh. Area tersebut sebagian besar tertutup oleh rerumputan yang layu dan beberapa semak hijau tersebar di sekitarnya. Dia tidak bisa melihat batas, dia hanya melihat beberapa binatang iblis dan binatang terbang di udara saat mereka menangis dengan jelas. Ketika mereka berdua berdiri di sana, mereka bisa merasakan rasa kesepian yang aneh. Tanpa keluarga atau teman, seseorang akan menjadi seperti pria yang tinggal sendirian di padang rumput yang luas. Hanya dengan memikirkan hal ini akan menyebabkan kesepian yang tak terlukiskan yang bisa menembus jiwa. King Sui memandang Di Chen saat dia memikirkan apa yang telah terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Dia pada dasarnya memiliki keluarga tetapi tidak bisa kembali ke rumah. Leluhur tua istana surgawi telah mengkhawatirkannya, namun dia sudah tidak ada lagi. Dia memikirkan Ye Jiange dan Chang Hai Mingyue yang telah kehilangan orang tua mereka, dan Wenren Wu Suang yang telah kehilangan kakak perempuannya. Chang Hai Mingyue sekarang berbeda, dia sudah berubah setelah mereka memiliki anak. Dia tidak akan lagi merasakan kesepian seperti itu, paling-paling dia merindukan orang tuanya yang telah meninggal. Bisa dianggap Ye Jiange sekarang sudah berkeluarga sejak dia bertemu Luan Luan. Namun, orang yang paling membuat King Sui khawatir adalah Wenren Wu Suang. Dia tidak tahu apakah dia dapat sepenuhnya memulihkan ingatannya. Setiap orang memiliki masa lalunya sendiri. Tak heran jika mereka memiliki masalah seperti ini, bahkan dia punya masalah sendiri. Pertemuan mereka adalah peristiwa paling beruntung dalam hidupnya. King Sui akan membalas kebaikan apapun kepadanya dengan lebih banyak kebaikan. Dia adalah orang seperti itu terlepas dari kehidupan masa lalunya atau kehidupan ini. Itulah mengapa King Sui merasa bahwa itu semua sepadan ketika dia dengan rela berusaha keras dan menghadapi begitu banyak bahaya bagi mereka. Dia mengeluarkan sepotong besar kulit binatang dan meletakkannya di tanah seperti karpet. Sepanci sup daging harum direbus di atas api unggun di samping mereka. Langit menjadi gelap saat matahari tenggelam di bawah pegunungan di barat. Teriakan binatang kadang-kadang terdengar dari jauh saat King Sui dan Di Chen makan malam. Lingkungan terbuka semacam ini lumayan, mereka membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan makan malam mereka.
Api unggun menjadi lebih menarik saat lingkungan mereka mulai gelap. Nying, Ji, jeritan samar bisa terdengar dari kejauhan. King Sui, yang hanya dengan santai melirik ke arah itu, membawa Di Chen dan mundur. Di Chen benar-benar melihatnya juga, dia hanya tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum King Sui menggendongnya. Ada banyak titik merah di langit dan ukurannya perlahan bertambah saat mendekat. Dengan bantuan kultivasi mereka dapat dengan jelas melihat titik-titik semakin membesar seukuran kepala. Kelelawar malam penghisap darah. Titik merah sebesar kepala sebenarnya adalah mata mereka. Tubuh mereka berwarna hitam legam dan berukuran 5 meter. Mereka memiliki jumlah besar yang akan selalu bepergian dalam kelompok. Mereka dianggap sebagai Raja Malam. Dia menyaksikan langit dipenuhi dengan kelelawar malam penghisap darah. Kulit kepalanya menjadi mati rasa karena benda-benda ini memiliki sifat yang sama dengan elang botak yang haus darah. Namun, kelelawar ini bahkan lebih menakutkan. King Sui tahu bahwa ini terjadi karena makanan yang dia buat. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri sekarang, akan sulit ketika mereka telah menarik kerumunan kelelawar malam penghisap darah. Kelelawar malam penghisap darah berjumlah setidaknya ribuan, banyak mata merah yang bisa dengan mudah mengintimidasi seseorang. Mereka menutupi seluruh langit dengan tubuh mereka yang besar, 5 meter dan jumlah yang sangat banyak. Kelelawar malam penghisap darah ini berada di puncak level Martial King, tetapi serangan mereka mengandung racun yang dapat membahayakan saat kontak. Racun ini akan menyebabkan darah seseorang membeku dan seperti elang botak yang haus darah, mereka menyukai darah dan racun mereka akan berlipat ganda dalam mematikan jika diterapkan beberapa kali. Ini adalah kengerian dari binatang iblis tersebut, jadi tidak ada yang berani memusuhi elang botak yang haus darah dan kelelawar malam penghisap darah. Mereka tidak punya tempat untuk lari di dataran tak berbatas ini. Keaktifan sepatu langkah lintas benua sudah habis, mereka hanya bisa menunggu sampai hari berikutnya untuk menggunakannya lagi. Selain membunuh kelelawar, mereka hanya bisa menunggangi burung api untuk menerobos mereka. Namun, dia menyadari situasinya lebih sulit dari yang dia duga. Ini karena King Sui melihat kelelawar malam penghisap darah yang benar-benar berwarna merah tua, dengan lebar sayap lebih dari 10 meter. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa ini adalah Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah. Kemampuannya sekitar 10.000 negara, tetapi King Sui lebih khawatir tentang racunnya. Faktanya, dia sangat mengkhawatirkan Di Chen, dan merasa bingung di dalam hatinya. King Sui meningkatkan kemampuannya ke puncaknya, tangan kirinya memegang perisai ilahi sementara tangan kanannya memegang palu Dewa Petir. Dengan palu Dewa Petir, dia merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya untuk melarikan diri. King Sui memanggil burung api yang berputar di atas kepalanya. Dia hanya memanggil burung api karena dia tidak berniat memanggil binatang iblis lainnya. Dia tidak berani membiarkan burung api berkeliaran jauh, tetapi dia juga tidak bisa menunggu di sana. Bergegas keluar, dia memutuskan bahwa lebih baik bergegas keluar. Dia tidak akan khawatir jika dia sendirian, tetapi Di Chen ada bersamanya. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya, dia segera mengeluarkan 2 bola besi beku. King Sui, apa yang harus kita lakukan? Di Chen tampak sangat tenang saat dia melihat King Sui. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Jika Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah hanya memiliki kemampuan 10.000 negara, King Sui dapat menghadapinya dalam waktu singkat. Namun, dia khawatir tentang racunnya. King Sui memanggil Raja Iblis Babi Ngepet untuk segera merapat. Gruaak, King Sui, baiklah, jangan katakan apapun, kita harus membereskan ini. King Sui mengambil beberapa pil obat, buah peningkat kelincahan dan kemudian mengikat kartu harimau pada dirinya. Ini adalah penggunaan pertama King Sui dari kartu binatang setan kristal yang dia peroleh dari iblis yang halus. Dalam sekejap, dia merasa sangat baik karena keempat anggota tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang signifikan. Efek dari kartu ini sebagus ini. King Sui merasa seperti dia telah menemukan harta karun,
Tetapi dia membuang pikiran ini saat dia memberi makan burung api pil angin dan bersiap untuk bergegas keluar. Dia merasa bahwa tidak akan ada masalah selama dia berhasil keluar dari pengepungan ini. Tarian Phoenix dari 9 surga. Kuaak, wosh, wosh, wosh. King Sui menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci perhatian utamanya, yaitu pemimpinnya, Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah. Dia kemudian mengaktifkan mata emas berapi dan Ki Kaisar. Klang, klang, siu siu. Pada saat yang sama, dia membuang 2 bola besi beku. Dia khawatir dengan jumlah lawannya, namun, dia percaya pada kemampuan menakutkan dari senjata tersembunyi miliknya. Ketika dia bergerak, Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah tidak bisa menahan teriakan. Pada saat yang sama, semua kelelawar malam penghisap darah di langit dengan panik bergegas untuk menyerang King Sui. Api neraka. Wosh, wosh, wosh. Burung api memuntahkan api yang kuat, yang mengubah gelombang pertama kelelawar malam penghisap darah menjadi abu. Sutra abadi 9 surga di Chen juga menyerang terus-menerus. Dengan setiap serangan, itu akan merenggut nyawa kelelawar malam penghisap darah. King Sui mengeluarkan bola besi buram lainnya dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengunci Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah saat dia dengan ganas menembaknya. Suyu, puh, jiji. Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah berteriak mendesak dan beberapa kelelawar malam penghisap darah dengan cepat tiba di depannya. Duar. Bola besi King Sui hanya mampu membunuh kelelawar malam penghisap darah yang berkekuatan rendah. Duar. King Sui dengan acuh tak acuh menghancurkan satu kelelawar malam penghisap darah yang bergegas ke arahnya. Dia kemudian memerintahkan burung api untuk terbang ke arah barat. Ciu! Tiba-tiba, Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah menembakkan gumpalan cairan merah seukuran kepalan tangan. Awalnya ditujukan pada burung api tetapi karena itu mengubah posisinya, serangan itu akhirnya terbang ke arah Di Chen. Jantung King Sui berpacu. Tubuhnya bergerak cepat untuk melindungi Di Chen dengan perisai ilahi. Wush, puh, rasanya seperti lumpur menabrak dinding tetapi tepat ketika King Sui hendak menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Cairan merah misterius itu sebenarnya terlempar dari sisi perisainya yang tidak terlindungi. Sudah terlambat untuk memblokir, dan dia tidak bisa menghindar karena Di Chen ada di belakangnya. Puh. Dengan suara samar, cairan merah memasuki tubuh King Sui. Pada saat ini, burung api menggunakan tarian Phoenix dari 9 surga, dan Di Chen juga membantunya untuk membuat jalan untuk melarikan diri. Kecepatan tarian Phoenix 9 surga burung api semakin cepat setelah menelan pil angin. Mereka berhasil membebaskan diri dari ribuan kelelawar malam. King Sui sekarang sangat berhati-hati karena dia bisa merasakan darahnya mulai menjadi dingin. Dia bisa menahannya dengan bantuan tekniknya tetapi darahnya masih terus berubah menjadi lebih dingin. Meskipun King Sui tidak memiliki konstitusi yang murni, konstitusinya tidak kalah dengan orang yang memilikinya. Meski begitu, dia masih tidak bisa menahan dingin ini. Energi alam, Hos. King Sui mengedarkan energi alam ke puncaknya kemudian memasukkannya ke dalam darahnya, dan itu mulai perlahan melawan racun yang disebabkan dingin. Dia sekarang tahu betapa hebatnya Raja Kelelawar Malam Penghisap Darah itu. Ketika racun itu perlahan menghilang, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun pada saat ini, racun yang dia pikir telah dia hilangkan, kembali menyerang dengan lebih ganas. Itu bahkan menyebabkan lapisan es terbentuk di permukaan tubuh King Sui. King Sui dengan lembut menutup matanya saat burung api terus terbang. Di Chen patah hati ketika dia merasakan suasana dingin dan melihat King Sui tertutup es saat dia berdiri di sana. Dia tidak menangis karena dia bisa melihat masih ada kehangatan yang dipancarkan dari kepala King Sui. Dia tahu bahwa dia sedang mengedarkan energinya dan tidak berani mengganggunya. Sebagai gantinya, dia hanya dengan cemas berdiri di samping King Sui dan menatapnya. Sirkulasi ki dari teknik penguatan kuno menjadi semakin lambat, dan hanya energi alam dan keadaan pegunungan tak tergoyahkan menangkal efek racun dingin sedikit. Gambar yin yang terus berputar perlahan,
itu juga membantu meniadakan racun dingin dan memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. King Sui telah tertutup es untuk waktu yang lama. Ketika Di Chen melihat peredaran energi di tubuhnya sepertinya berhenti, dia dengan sembrono memutuskan untuk memeluknya. Dingin yang menusuk tulang tidak mengganggunya, dia hanya memeluk erat tubuh beku King Sui. Segera, dinginnya tulang meresap ke dalam tubuhnya dan dia merasa bahwa dia akan pingsan. Pada saat itu, dia terkejut ketika dia tiba-tiba merasa seperti memasuki dimensi lain. Mimpi di antara lautan bunga. Ketika Di Chen menyadari dirinya memasuki mimpi lautan bunga, dia memikirkan pertama kali dia bertemu King Sui di sini. Bajingan itu telah menyentuh tubuhnya di sini untuk pertama kalinya. Dia disentuh di sekujur tubuhnya, dari kepala hingga jari kakinya. Dia merasa terhibur dengan pikiran ini. Dia merasa dunia ini sangat aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa hubungannya dengan dia akan tumbuh sejauh ini. Dia sekarang bertanya-tanya di mana dia. Dia di sini. Kemanapun Di Chen memandang, dia hanya melihat lautan bunga. Mengapa dia muncul di sini? Dia tidak yakin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui diam-diam berdiri di sana dan dia bergegas. King Sui, Di Chen dengan lembut memanggil, berjalan mendekati King Sui. Sebenarnya, ketika Di Chen menyentuhnya, King Sui sudah menyadarinya. Dia merasakan sakit di hatinya untuk wanita ini. Dia takut dia akan membeku juga. Setelah itu, dia segera menyadari bahwa mereka memasuki mimpi ini di antara lautan bunga. Setelah datang, meskipun tidak ada lagi es di tubuhnya, racun dingin dalam darahnya tidak melemah. "Cener, kenapa kamu di sini?" King Sui tahu betapa bodohnya pertanyaannya. Ini adalah mimpi di antara lautan bunga, bahkan dia tidak tahu mengapa mereka datang ke sini. "Aku juga tidak tahu, tidak lama setelah aku menyentuhmu, aku tiba di sini." "King Sui, apakah racun yang menyerangmu sangat mematikan?" Di Chen tidak banyak bicara tentang pertanyaan itu. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." King Sui tersenyum tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ki dingin yang dipancarkan tubuhnya dari Di Chen. "Kamu masih berbohong padaku." Di Chen maju dan dengan lembut memeluk King Sui dengan erat. Dia ingin memberikan kehangatan pada King Sui. Pada saat itu, tulang terasa dingin, tetapi pada saat itu, dia menemukan bahwa dia perlahan bisa terbiasa dengan itu, bahkan sampai tidak merasa kedinginan. "Gadis bodoh." King Sui menghela nafas dan ingin mendorongnya, tetapi dia memeluknya dengan sangat erat. Segera, dia menemukan bahwa dia tampak baik-baik saja. Ini adalah mimpi di antara lautan bunga, hanya kesadaran mereka yang ada di sini. Dia dapat dengan jelas merasakan segalanya, hanya ada kesadaran dan perasaan mereka. King Sui merasa bahwa tubuh Di Chen sangat panas, memeluknya mungkin membantu untuk perlahan-lahan mengatasi racun dingin dalam darahnya. Hanya pakaian mereka yang menghalangi. Jika tidak ada pakaian, mungkin lebih baik. Tepat ketika King Sui memikirkannya, dia terkejut menemukan bahwa mereka saling berpelukan. King Sui telah memverifikasi bahwa ini ada dalam kesadarannya dan sepertinya dia memiliki tingkat kendali atas itu. Namun, Di Chen merasa kaget dan malu, bahkan ia merasa tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya. "King Sui, apa yang terjadi? Mengapa kita?" "Saya tidak tahu, saya menemukan bahwa kita tampaknya tidak memiliki kendali atas ini." King Sui tersenyum pahit pada Di Chen. Di masa lalu, King Sui tidak memiliki kendali atas semua ini, bahkan pakaian yang mereka kenakan. King Sui tahu bahwa itu tidak pernah berada di bawah kendalinya, bahkan jika dia tidak memikirkan itu sebelumnya, pakaian mereka masih akan hilang. Itu seharusnya karena mereka berdua berpelukan, bahkan kata-kata yang mereka ucapkan hanya masuk langsung ke dalam kesadaran orang lain tanpa harus berbicara. King Sui merasa bahwa ini harus menjadi ruang kesadaran independen yang hanya dapat diakses olehnya dan Di Chen, perantara haruslah lukisan kecantikan. Semua ini sudah melebihi imajinasi King Sui. Dia tidak tahu bagaimana memasuki mimpi ini di antara lautan bunga. Ini sudah terjadi 2 kali dan mereka berdua terlibat setiap saat.
Di Chen tidak berani melihat King Sui, tetapi ketika dia melihat ke bawah, dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Dia tersipu, membuatnya terlihat lebih cantik. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui, dia melihat matanya tidak lagi jelas, menyebabkan dia merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajahnya. King Sui memeluk tubuh yang sepertinya dibuat oleh dewa ini. Kecantikannya bukan hanya karena temperamennya yang luar biasa, tetapi juga sosoknya yang seperti dewi. Dia memiliki tubuh panjang yang indah seperti batu giok, otot ramping dan kulit yang lebih halus dari satin. Lehernya yang panjang membuatnya terlihat cantik seperti jerapah. Meskipun dia tidak melengkung, benjolan lembutnya membuat orang merasa bahwa payudara besar itu berlebihan. Dia sangat murni, bahkan tampak suci, menyebabkan orang tidak tahan mencemarkan tubuhnya, tetapi King Sui masih bereaksi. Tepat pada saat ini, teknik kultivasi duo tanpa nama di tubuhnya beredar dengan sendirinya lagi. Ketika teknik kultivasi duo tanpa nama King Sui beredar, dia terkejut mengetahui bahwa ada teknik yang beredar di tubuh Di Chen juga. Dia pikir teknik yang dibudidayakan Di Chen adalah teknik duo kultivasi juga. Semua ini tidak lama di bawah kendali mereka berdua hanya bisa merasakannya. Mereka bahkan tidak bisa menutup mata dan hanya bisa berkomunikasi melalui kesadaran mereka. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Di Chen tidak akan pernah berkomunikasi dengan King Sui. Dalam mimpi di antara lautan bunga, mereka berdua saling berciuman. Tidak hanya King Sui dan Di Chen yang bisa merasakannya, mereka bahkan bisa melihat pemandangan dari sudut pandang orang ketiga. King Sui tahu, itu adalah komunikasi spiritual, duo kultivasi kesadaran. Sekarang, hal yang sama terjadi pada Di Chen, situasinya hampir sama. Apa yang menyebabkan Di Chen menjadi malu adalah bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menyentuh King Sui, menjadi kaki tangan serangan King Sui. Yin yang bertukar, ketika mereka berdua merasakan perasaan ekstasi yang intens, dingin dalam darah King Sui mulai menghilang, ki teknik penguatan kuno mulai dengan panik beredar di tubuhnya. Ini beredar siklus demi siklus. Dia menerobos satu siklus, lalu siklus lainnya. 399 siklus. Itu berhenti pada saat ini. King Sui pada dasarnya menggunakan postur dalam menggambar teknik tanpa nama. Meskipun itu tidak di bawah kendali kesadaran dan ingatannya, itu tampaknya terjadi secara alami, memungkinkan King Sui merasakan ini dari kebahagiaan dunia sekali lagi. Meskipun itu tidak di bawah kendali mereka, King Sui berpikir bahwa akan sulit untuk melihat ekspresi seperti itu di wajah Di Chen lagi, kecuali mereka memiliki hubungan spiritual seperti ini lagi. Ekspresinya tidak menyihir juga tidak luar biasa, tetapi itu membuat King Sui merasakan tubuhnya menjadi lembut. Mimpi di antara lautan bunga terpelintir dan mereka berdua keluar. Saat ini, keduanya ada di atas punggung burung api. Pakaian mereka rapi dan esnya sudah habis, hanya saja mereka berdua saling berpelukan erat. Di Chen mendorong King Sui ke samping saat dia tersipu dan mencoba melarikan diri. Tetapi bagian punggung burung api hanya selebar beberapa meter. Selanjutnya, ruang tempat mereka berdiri hanya selebar 4 meter tetapi panjangnya puluhan meter. King Sui tersenyum pahit dan berjalan menuju Di Chen, yang berjarak sekitar 10 meter. Dia tahu bahwa dia pemalu, bagaimanapun, hal seperti itu telah terjadi. Meskipun, mereka tidak melakukannya dalam kehidupan nyata. Ini adalah pertukaran spiritual, itu bahkan lebih nyata dari kenyataan dan meninggalkan kesan yang lebih dalam. Dalam mimpi di antara lautan bunga, ada pertukaran yin dan yang sebenarnya, itu adalah harmoni yang sempurna, bahkan menyebabkan kemampuan King Sui meningkat lagi. Meski tidak berhasil menembus siklus ke-7, ia telah mencapai puncak siklus ke-6. Kecepatan ini menyebabkan King Sui merasa sangat bahagia, tetapi sekarang, dia harus menghibur Di Chen. Dia dengan lembut berjalan ke sisi Di Chen, dari belakang dia tahu bahwa telinga dan lehernya masih merah. Dia dengan lembut meraih pinggangnya. King Sui tersenyum lembut, Di Chen hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ketika dia memikirkan adegan memalukan itu,
dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Postur memalukan itu dan ekspresi serta suaranya. Langit dan bumi terpecah menjadi yin dan yang, segala sesuatu di dunia ini memiliki yin dan yang, juga manusia. Langit berinteraksi dengan bumi, interaksi yin dan yang, adalah hal yang sangat wajar, sama halnya antara laki-laki dan perempuan. Cener, apakah kamu tidak senang? Ini adalah gambaran sebenarnya. King Sui tertawa setelah dia mengatakan itu. Berhentilah membicarakannya, kamu tidak diperbolehkan untuk membicarakannya, hal jahat. Di Chen dengan marah memeluk King Sui, membenamkan kepalanya dalam pelukannya dan menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya. Mungkin karena itu dalam mimpi di antara lautan bunga, tidak ada rasa sakit. Sejak awal, mereka merasa baik. Ekstasi yang intens itu tidak hanya dirasakan oleh King Sui, mereka berdua merasakannya. Jika tidak akan ada harmoni. King Sui tahu bahwa dia tahu tentang itu tetapi dia sangat malu. Baiklah, saya tidak akan mengatakannya, hanya saja jangan memikirkannya. Selama sisa hidup ini, kamu adalah wanitaku, untuk kehidupan selanjutnya juga dan kehidupan setelah itu, kamu selamanya wanitaku. King Sui perlahan memegang tangannya yang menutup mulutnya. King Sui, aku tidak seperti itu, apa yang terjadi di dalam sebenarnya tidak. Di Chen bahkan tidak mengerti apa yang dia coba katakan tetapi King Sui memahaminya. Sebenarnya, dia khawatir tentang bagaimana dia mengambil inisiatif dalam mimpi di antara lautan bunga. Dia takut King Sui akan memandang rendah dirinya tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Cener, saya mengerti apa yang ingin Anda katakan. Dalam hatiku, kamu selalu peri yang luar biasa itu. Sebenarnya, aku suka bagaimana kamu bisa. Kamu masih membicarakannya. Ucap Di Chen terengah-engah. Aku akan diam, aku akan berhenti bicara, jangan terlalu banyak berpikir, ketahuilah bahwa aku mencintaimu. Jawab King Sui tersenyum. Masalah telah berlalu. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak sering memikirkan pemandangan dalam mimpi di antara lautan bunga. Ketika memikirkan hal ini, masalah datang lagi karena Di Chen bisa merasakannya, seperti pertama kali. Namun, itu lebih buruk dari sebelumnya, itu menyebabkan dia merasa sulit untuk menanggungnya, dia bisa merasakan setiap sentuhan dan kesadarannya tidak punya cara untuk menghentikannya. King Sui tersenyum pahit karena dia tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah memikirkannya. Bukannya dia akan merasakannya saat dia memikirkannya, hanya ketika dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan fokus padanya. Bagi yang lain, sepertinya dia menatap kosong, hanya ketika dia fokus padanya, perasaan yang dialami dalam mimpi di antara lautan bunga akan dialami oleh Di Chen. Jadi, tidak sulit untuk mengendalikannya. Atau yang lain, bagaimana King Sui bisa menahan pemikiran tentang itu pertama kali? Di Chen memandang King Sui dengan pahit, wajahnya yang luar biasa memiliki tampilan pemalu yang unik, kamu tidak diizinkan untuk memikirkannya. Aku tidak akan berpikir, kecuali kamu mengizinkanku. King Sui berkata dengan canggung, momen ini terasa lebih canggung daripada waktu dalam mimpi di antara lautan bunga. Seperti tertangkap basah mengintip. Setelah dia kesal pada King Sui, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Setiap kali dia melihat King Sui, dia merasa tidak wajar, mudah baginya untuk memerah di depan King Sui. Langit menjadi gelap, mereka kemudian turun. Ini seperti dataran tinggi, lebih tinggi dari daerah lain setidaknya 3000 meter. Tanah di sini berwarna merah tua, vegetasi di sini tampak kokoh. Setelah mereka turun, King Sui memeriksa sekeliling. Setelah dia tidak merasakan bahaya, dia mendirikan tenda. Ayam awan merah. Ketika King Sui melihat seekor ayam berwarna merah terbang, dia menggunakan seutas angin untuk menjatuhkannya. Makan malam telah jatuh dari langit. King Sui melihat ayam itu sekitar 2/3 meter, tubuhnya tampak seperti awan merah dan bisa terbang. Ayam awan merah rasanya luar biasa bangsatnya, bisa diklasifikasikan sebagai bahan obat bermutu rendah. Itu hanya bisa tumbuh di tempat semacam ini dengan tanah merah.
Itu dijual di tempat lain juga tapi harganya mahal. Itu adalah barang mewah untuk klan kaya karena rasanya sangat bangsat. Hari ini sangat mengasyikkan dan canggung bagi King Sui. Setelah kultivasi spiritual itu, dia merasakan kegembiraan lain ketika dia menghadapi Di Chen, terutama ketika tatapan mereka bertemu. Perasaan itu menyebabkan tubuh King Sui menjadi lembut. Saat malam tiba, King Sui melepaskan semua binatang iblis lalu memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah memeriksa, dia menyadari bahwa dia telah membuat peningkatan besar dari 2 kultivasi kesadaran dengan Di Chen. Itu secara langsung menyebabkan teknik penguatan kuno menerobos ke puncak lapisan ke-6, yang akan membutuhkan jangka waktu sebelum dia bisa melakukannya. Tadinya ia hanya berhasil menembus siklus ke-375, kini di siklus ke-399. Mungkin karena dia berada di puncak lapisan ke-6, kemampuan tubuh King Sui berubah dari 1.500 negara menjadi 2.000 negara. Kemampuan tubuhnya telah meningkat di 500 negara, pil abadi hanya meningkatkan kemampuannya di 700 negara. Itu adalah hasil dari usaha dalam waktu yang lama. Dia merasakan kegembiraan ketika dia mencapainya karena dia telah menantikannya cukup lama. Kali ini sepertinya terlalu sederhana. Teknik penguatan kuno yang sangat bangsat biadabnya, King Sui telah memperoleh manfaat luar biasa pada hari itu. Dengan kecepatan biasa, termasuk fakta bahwa dia memiliki alam Valet Jade Immortal, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun waktu di dunia nyata. Ini karena teknik penguatan kuno semakin sulit semakin dia maju. Dia telah memperoleh manfaat luar biasa dengan 2 kultivasi dengan Di Chen dalam kesadaran mereka. Itu juga merupakan hasil dari metode teknik 2 kultivasi. 2 kultivasi kesadaran lebih baik daripada salah satu tubuh. 2 kultivasi bukanlah kultivasi yang hanya berfokus pada tubuh. 2 kultivasi tubuh sebenarnya adalah kelas terendah tetapi tidak akan diabaikan oleh orang-orang. Mendapatkan kembali keadaan alami, alam tertinggi kultivasi ganda adalah kombinasi tubuh atau jiwa. Hal lain yang menyebabkan King Sui bahagia adalah bahwa kemampuan Di Chen juga meningkat secara signifikan. Dia sekarang menjadi Martial Saint kelas 4. King Sui merasa bahwa kemampuannya akan terus meningkat lebih cepat. Pertukaran yin dan yang ini telah merangsang potensinya. Dia memikirkan Chang Hai Mingyue, dia juga seorang wanita dari lukisan kecantikan. Tetapi mereka tidak mengalami peningkatan kekuatan yang cepat pada level ini. Apa karena itu terjadi dalam mimpi di antara lautan bunga? Ini adalah kejutan yang menggembirakan, di mana pria tidak berharap untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan metode seperti itu. Kemampuannya telah meningkat pesat, keadaan seperti gunung tak tergoyahkan juga meningkat menjadi kelas 4. Kali ini, King Sui mengambil palu Dewa Petir, ketika semua kemampuannya ditambahkan, tepatnya di 20.000 negara. Kemampuan 20.000 negara, King Sui ingin tertawa ketika dia memikirkannya. Kali ini, itu bisa dianggap sebagai King Sui melangkah ke dunia itu. Bahkan jika itu di bawah, dia akhirnya mencapainya. Setelah ini adalah kultivasi, dia membiasakan diri dengan peningkatan kekuatan di tubuhnya, dia akan melakukan ini setiap hari. Ketika King Sui bebas, dia akan berjalan-jalan di sekitar alam Valet Jade Immortal. Rasanya substansial, setiap kali dia membuat peningkatan besar dalam kemampuan, memperoleh tanaman obat atau buah yang kuat, ada rasa kepuasan yang kuat. Kali ini, kemampuannya meningkat secara signifikan, puncak dari lapisan ke-6. King Sui tahu bahwa akan sulit untuk menembus lapisan ke-7 karena teknik penguatan kuno dipisahkan menjadi 9 lapisan dan 3 alam. Alam pertama, lapisan pertama hingga ketiga, kesuksesan kecil dari teknik ilahi. Alam kedua, lapisan keempat hingga ke-6, memasuki level yang lebih tinggi. Alam ketiga, lapisan ke-7 hingga ke-9, melihat ke bawah ke langit dan bumi. Jelas tidak mudah untuk menembus ke lapisan ke-7, dengan demikian King Sui siap untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Namun, dia puas untuk saat ini, dia masih punya cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang,
dia harus mengkonsolidasikan kekuatannya sampai bisa menggunakannya sesuka dia. Ketika dia memikirkan keuntungannya, King Sui merasa gembira di dalam hatinya. Dia kemudian merasa lebih termotivasi untuk berkultivasi. Hanya dengan menjadi kuat, dia bisa melindungi semua yang dia miliki. Di masa lalu, kemampuannya tidak dapat mengimbangi ranah kultivasinya. Sekarang dia merasa bahwa kecepatan kemajuan kultivasinya kurang. Dengan demikian, King Sui tahu bahwa tingkat kemampuannya akan memasuki fase pertumbuhan yang lambat. Dia harus mengkonsolidasikan kekuatannya dan menstabilkan kultivasinya sebelum maju. Tepatnya, kultivasi King Sui tidak rendah, hanya saja kemampuannya tumbuh terlalu cepat. Dia perlu waktu untuk mencerna. Dengan alam valet jadi immortal, itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. 1 bulan kemudian, benua Green Cloud terlihat di kejauhan. Dia membawa Dichen dengan langkah lintas benua. Dia muncul di benua Green Cloud. Dalam sebulan, mereka telah kembali ke keadaan mereka sebelumnya. Sebenarnya, King Sui tidak merasa canggung. Dichen perlahan-lahan melepaskan masalah ini juga, tetapi dia masih tidak akan membiarkan King Sui melewati batas kesopanan dalam kenyataan. King Sui setuju untuk memberinya waktu, bahwa dia tidak akan membuatnya melakukan apapun yang tidak diinginkannya. Dalam 1 bulan, King Sui tanpa malu-malu memikirkannya 2 kali. Itu terjadi pada malam hari juga, menyebabkan Dichen tidak dapat beristirahat di malam hari. Dia kemudian harus berpura-pura tidak ada yang terjadi pada hari berikutnya. Kota benua Green Cloud berada di dekat perbatasan benua tengah, jadi ketika King Sui memasuki benua Green Cloud dia tidak jauh dari kota benua Green Cloud. Ini bukan pertama kalinya dia pergi dan kembali dari jauh, tetapi setiap kali dia ingin pulang ke rumah. Mengendarai burung api, mereka menuju ke klan King. Ketika mereka melihat kota benua Green Cloud, King Sui merasakan keakraban. Ini adalah perasaan yang dapat dipahami King Sui. Itu adalah perasaan seperti meninggalkan bangsanya lalu kembali ke sana. Ketika dia berada di dekat kediaman klan King, dia memasukkan burung api dan turun perlahan bersama Dichen. Mereka kemudian menuju ke kediaman klan King. Tanpa menyadarinya, dia telah pergi dari klan King selama hampir 2 tahun. Saudaraku, kamu telah kembali. Ketika mereka masuk, King Sui dan Dichen bertemu King Bei. Ketika dia melihat King Sui, dia terkejut lalu berlari dengan gembira. Dia memeluk salah satu lengan King Sui lalu melihat ke Dichen. Saudari Chen. Dichen tersenyum saat dia bertukar salam dengan King Bei. Semuanya baik-baik saja di rumah. King Sui tersenyum pada King Bei, yang sekarang menjadi wanita ramping dan anggun. King Bei sekarang hampir 27 tahun, dia sekarang sangat cantik, di samping bakat dan kultivasinya, serta fakta bahwa klan King adalah klan teratas, ada banyak orang yang datang untuk melamar pernikahan, hanya untuk ditolak. King Sui, saudaraku. Ketika King Sui mengangkat kepalanya, dia melihat King Qing. Dia buru-buru dan dengan cepat menyapa gadis yang pendiam dan cantik itu. Ini adalah orang yang paling dekat dengannya dalam hal garis keturunan. Kamu telah kembali. King Qing memiliki ekspresi bahagia saat dia mengatakan itu. Sangat jarang dia tersenyum bahagia ini, sangat jarang. King Sui tahu bahwa setelah masalah di negara Yanjiang, dia mulai tersenyum. Bagaimana dengan ibu dan yang lainnya? King Sui berjalan mendekat dan memberinya pelukan ringan. Dia bermaksud untuk memberikan banyak perhatian kepada saudari ini, membuatnya merasa lebih hangat. Mereka ada di halaman belakang. Tepat pada saat ini, King Yi membawa 2 anak yang imut ke halaman depan, dan dia melihat King Sui. King Sui, kamu kembali nak. King Yi tidak bisa menahan air mata, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Sejak dia dewasa pada usia 16, sudah sekitar 14 tahun, King Sui pada dasarnya jarang ada di rumah. Dia selalu berkeliaran di luar. Sebelum ada klan King hari ini, semua yang dimiliki klan King diberikan kepada mereka oleh King Sui. Ibu, anakmu sudah kembali, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak bahagia? King Sui tersenyum sambil memeluk King Yi. Ibu bahagia. Jawab King Yi tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala King Sui.
sekarang King Sui lebih tinggi darinya setengah kepalanya. Setelah itu, King Sui melihat kedua anak kecil imut di bawah dengan penuh rasa ingin tahu memperhatikan mereka. Meskipun mereka telah tumbuh cukup besar, King Sui masih bisa melihat kemiripannya dengan penampilan mereka ketika dia pergi. King Sui, setelah pergi begitu lama, mengapa kamu belum memeluk anak-anakmu? Ucap King Yi berbalik dan mundur selangkah untuk memungkinkan kedua bocah imut itu maju ke depan. King Sui tersenyum dan berlutut, menatap kedua bocah imut itu. Zuner, Yoner, apakah kalian ingat ayah? Ayah siapa? Meskipun seorang anak berusia 3 tahun memahami beberapa hal, ketika King Sui pergi, mereka baru berusia 1 tahun, tentu saja, mereka tidak dapat mengingatnya. Tepat pada saat ini, Chang Hai Mingyue, Huoyun Luili, dan yang lainnya keluar. Ibu, kedua bocah imut itu berlari menuju Chang Hai Mingyue, meninggalkan King Sui. King Sui hanya bisa menggosok hidung dan tersenyum pahit, dia tidak punya pilihan lain. Di Chen berdiri di samping sambil menertawakan penampilan King Sui yang canggung. Chang Hai Mingyue mengangkatnya, satu di masing-masing tangan. King Sui memandangi wanita ini, yang terlihat secantik sebelumnya. Wanita temperamental cantik itu menatap dengan lembut ke arah King Sui, ada tatapan kerinduan di matanya. Mingyue, Luili, Gelou, Wu Suang, King Suang. King Sui memandang mereka, tersenyum dan memanggil mereka. Dia menemukan bahwa selain Yi Jiange, mereka semua berkumpul di sana. King Sui sangat bingung tetapi sangat senang, ini bagus juga. Huoyun Liuli memeluk King Sui. Dia tidak peduli ada banyak orang yang menonton, dia hanya merindukan King Sui, memeluknya dapat menghilangkan sebagian dari kerinduan yang dalam itu. Dia memeluknya dengan erat sebelum melepaskannya beberapa saat kemudian, King Sui kemudian memeluk Mingyue Gelou dan si King Suang. Tepat ketika King Sui hendak melewati Wenren Wu Suang, dia mendengar suara Wenren Wu Suang. King Sui, aku Wu Suang. King Sui melihat bahwa wanita cantik itu tersenyum tipis padanya, matanya berlinang air mata, lalu dia memeluknya. Wu Suang, kamu telah memulihkan ingatanmu. Aku telah pulih, aku ingat semuanya sekarang. Ucap Wenren Wu Suang tersenyum, air matanya terus mengalir. Setelah beberapa lama, Wenren Wu Suang melepaskan King Sui, wajahnya sangat merah, kecantikan ini sangat tradisional. Sekarang setelah dia memulihkan ingatannya, dia mengingat hubungan masa lalu mereka. Ayo, biarkan ayah menggendong kalian. King Sui mencoba mengulurkan tangannya kepada anak-anaknya sekali lagi. Tidak mau. Kedua orang itu berteriak bersama sebelum memeluk Chang Hai Mingyue dengan erat. King Sui tidak berdaya, setelah pergi selama 2 tahun, anak-anaknya tidak bisa lagi mengenalinya. Zuner, Yoner, bukankah kamu selalu ingin bertemu ayahmu? Itu dia. Chang Hai Mingyue tersenyum lembut dan memberitahu mereka. Tidak, King Sui. Di Chen yang berdiri di samping tertawa saat dia mengusap kepala King Zun. 2 tahun lalu, setiap Di Chen datang, dia akan menggendongnya, bahkan sekarang, itu masih terasa sangat intim. Kali ini, King Zun mengulurkan tangannya ke arah Di Chen. Bibi. Di Chen terkejut sebelum mengambil King Zun, menertawakan King Sui yang terkejut. Tidak hanya King Sui terkejut, yang lainnya juga terkejut. Di Chen tersenyum. Zuner masih ingat Bibi. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya, tepat ketika semua orang merasa bingung, dia berkata. Bibi terlihat seperti ibu. King Sui tertegun, dia berpikir dalam hatinya. Mereka berdua adalah wanita dari lukisan kecantikan, apakah ada hubungannya? Selain itu, Di Chen dan Chang Hai Mingyue memiliki kemiripan yang luar biasa satu sama lain. Gadis, biarkan ayah menggendongmu. King Sui mengulurkan tangannya ke King Yon, tersenyum. Dia tidak pernah merasa canggung dalam hidupnya, meskipun itu bukan salahnya, bagaimanapun juga, anak-anaknya tidak mengizinkan dia untuk menggendongnya. Tidak mau. Gadis itu mengedipkan matanya yang seperti kristal sebelum melihat King Sui dan cemberut. Dia terlihat sangat imut sehingga King Sui hampir menjadi gila. Dia benar-benar ingin menggendongnya. King Sui memijat kepalanya,
Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan buah markisa dari alam valet jade immortal, bisa dimakan mentah dan sangat enak. Ketika King Sui mengeluarkannya, bau harum memenuhi seluruh tempat. Gadis kecil imut itu meneteskan air liur saat melihat buah markisa ini, matanya terbuka lebar. Ayo, biarkan ayah menggendongmu dan memberikan ini untukmu, oke? King Sui merasa sedikit malu saat mengatakan ini. Huoyun Liuli, yang berdiri di samping mereka tertawa. Ibu, aku juga menginginkannya. Saat ini, King Sun berkata kepada Di Chen. Di Chen langsung mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari King Sui, lalu dia memberikannya kepada King Sun. Setelah mendapatkan buah markisa, ia tertawa gembira, tawanya terdengar dari jauh. Mata besar King Yon mulai berair, dia tampak sangat menginginkan buah itu juga. King Sui dengan cepat mengeluarkan dua lagi dan meletakkannya di tangannya. Jangan menangis, ayah masih punya banyak. Penampilan King Sui membuat semua orang tertawa. Pada saat-saat seperti ini, seorang pria sangat menawan. Dia berpenampilan seperti seorang ayah. Setelah gadis kecil imut itu menerima buah markisa, dia berhenti menangis dan tertawa. King Sui memanfaatkannya untuk segera menjemput gadis imut itu. Gadis kecil imut yang sedang makan buah markisa tidak keberatan. Ini menyebabkan King Sui menjadi bersemangat. Dia menggendong gadis imut itu di satu tangan dan memeluk Chang Hai Mingyue dengan tangan lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena hanya berdiri di sana dalam diam. Anak-anak pada dasarnya nakal, lebih mudah menipu mereka dengan berbagai hal. Segera, mereka menjadi akrab dengan King Sui. Keluarga itu kemudian memasuki ruang tamu terbesar, langsung menjadi sangat hidup. Saudaraku, aku sekarang adalah Xiantian Puncak. Setelah mereka bertukar salam, King Bei dengan senang hati memberitahu King Sui. Lumayan, King Bei klan kita adalah seorang jenius. Ucap King Sui tersenyum. Saudaraku, kamu menggodaku, tidak ada cara bagiku untuk dibandingkan dengan kamu atau beberapa saudara ipar. King Bei berkata dengan kecewa. Dengan adanya saudara, kamu tidak perlu khawatir. Kamu sekarang menjadi Xiantian Puncak, dalam 2 bulan lagi, saya akan membantu Anda menerobos ke Martial King, oke? Ucap King Sui tersenyum. Kamu mengatakannya, kamu tidak berbohong padaku. King Bei menjadi bahagia ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Dia tahu bahwa jika King Sui mengatakan dia bisa melakukannya, maka dia pasti akan melakukannya. King Sui tersenyum ketika dia bertanya-tanya seperti apa kemampuan anggota King Clan. Dengan satu tampilan, semuanya menjadi jelas. King Hu di kelas 5 Xiantian, King Yu di kelas 10 Xiantian, King Hui di kelas 6 Xiantian, King Zi di kelas 7 Xiantian. Kemampuan King Yi tidak berubah, begitu pula King Luo. Kemampuan Lin Zanhan telah meningkat tetapi dia masih di puncak Martial King. Ketika King Sui melihat beberapa gadis itu, dia tersenyum puas. Si King Zuang sudah menjadi Martial King kelas 2, kecepatannya stabil, bagi orang lain, dia akan menjadi jenius mutlak. Huoyun Liuli sudah menjadi Martial King puncak dengan kemampuan 4 negara. Wenren Wu Suang juga merupakan Martial King puncak tetapi dia satu langkah ke alam bela diri, meskipun dia mulai nanti, kemajuannya lebih cepat. Ketika dia melihat Mingyue glow, King Sui menghela nafas pada kekuatan tubuh dengan semua meridian dibersihkan. Dia adalah seorang Martial Saint awal, hanya menggunakan bentuk harimau, dia berkultivasi sampai alam Martial Saint awal, menyebabkan King Sui diam-diam merasa terkejut. Dia memandang Chang Hai Mingyue, meskipun dia harus merawat 2 anak dalam 2 tahun ini, dia juga seorang Martial Saint awal dan hampir setara dengan Mingyue glow. King Sui tidak menyangka para wanitanya masuk ke alam Martial Saint, belum lagi King Sui, bahkan beberapa gadis terkejut ketika mereka menerobos. Ye Jiange dan Luan Luan tidak ada di sini, tetapi yang lain mengatakan kepadanya bahwa Luan Luan sudah menjadi Martial King puncak, dan Ye Jiange Martial Saint tingkat 2. King Sui tidak terkejut dengan kemampuan Ye Jiange, tetapi dia terkejut ketika mendengar tentang Luan Luan. Hati 7 mistik terlalu kuat,
prestasi masa depan Luan Luan tidak akan kalah dengannya. Ini adalah jenius sejati. Satu-satunya kelemahannya adalah umurnya tidak akan meningkat dengan kultivasinya, namun, dia tidak tahu apakah itu akan sama ketika dia menjadi kaisar bela diri, jadi dia masih harus menemukan cara untuk meningkatkan umurnya. Berpikir tentang alam kaisar bela diri, King Sui merasa sedikit putus asa. Sekarang setelah dia mencapai kekuatannya saat ini, dia memiliki sarana untuk menemukan beberapa informasi. 10.000 negara kekuatan adalah salah satu bintang kekuatan. Seorang kultivator manusia martial saint puncak memiliki setidaknya satu bintang kekuatan, itu adalah yang terendah. Hanya ketika mencapai 10 bintang mereka dapat dianggap berada di puncak. Itu tidak berarti maksimum yang bisa dicapai oleh kelas 10 puncak martial saint adalah 10 bintang. Hanya setelah mencapai 10 bintang maka mereka akan memiliki harapan untuk menyentuh batas ranah kaisar bela diri, kemudian mereka akan memiliki harapan menjadi kaisar bela diri. Adapun kondisi untuk menerobos, King Sui tidak tahu. Bahkan untuk menerobos ke martial saint, itu membutuhkan buah 5 elemen yang langka, atau pengganti lainnya. King Sui sering merasa bahwa buah 5 elemen yang disebutkan di benua utama, sangat mirip dengan buah 5 elemen yang dia miliki di alam Valet Jade Immortal. King Sui tidak jelas tentang kondisi untuk menerobos kaisar bela diri, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berada di dekatnya. Sangat jarang mendengar kaisar bela diri di dunia 9 benua tetapi mereka ada dalam legenda. 10 bintang kekuatan, hanya dengan 10 bintang seseorang akan memiliki harapan untuk menyentuh batas kaisar bela diri. Ambang batas ini terlalu tinggi, terlebih lagi, mereka cenderung memiliki beberapa kondisi sulit lainnya. Namun, King Sui tidak perlu memikirkannya, mungkin teknik penguatan kuno tidak akan menderita dari batasan seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Anggota klan King menunggunya untuk berbicara. Ketika sore hari, para pembudidaya martial saint juga datang. Kemampuan mereka hampir tidak meningkat, ini tidak aneh. Ketika mereka melihat mata King Sui tidak goyah, serta prestasinya yang tidak dapat mereka raih, mereka merayakan fakta bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Tempat ini awalnya adalah kediaman klan Hai, sekarang adalah klan King. Ada banyak paviliun dan ada cukup ruangan. Pada malam hari, mereka mengadakan makan malam reuni. Kedua anak kecil itu sudah sangat akrab dengan King Sui, jadi sebagian besar waktu, King Sui membawa salah satu dari mereka. Mungkin karena bagaimana penampilan King Sui saat itu, setelah makan malam, semua orang membiarkan King Sui menghabiskan waktu sendirian dengan Chang Hai Mingyue, serta dua anak kecil, memungkinkan mereka menikmati kebahagiaan rumah tangga. King Sui dan Chang Hai Mingyue masing-masing membawa satu saat mereka menuju ke halaman. King Sui menggendong King Yon, dia sangat nakal dan sesekali mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung King Sui. Chang Hai Mingyue menggendong King Sun dan tersenyum ketika dia melihat King Sui dan gadis kecil itu bersenang-senang. Adegan ini memberinya kepuasan tanpa akhir. King Sui sedang bermain dengan gadis kecil itu dan sesekali melihat Chang Hai Mingyue. Saat tatapan mereka bertemu, mereka tertawa. Segera, mereka tiba di halaman Chang Hai Mingyue. Ketika mereka memasuki ruangan, setelah mereka duduk, mereka berdua berlari ke seluruh tempat, naik turun. Gen-gen baik yang mereka miliki memastikan bahwa konstitusi mereka sangat bagus. King Sui memegangi tubuh lembut Chang Hai Mingyue saat mereka duduk di sofa. Apakah ini sulit? Tidak, itu tidak sulit sama sekali. Chang Hai Mingyue memandang King Sui sebelum melihat kedua anak itu bermain di dekatnya. Untuk kedua anak ini, Chang Hai Mingyue tidak akan keberatan dengan kesulitan apapun, hanya dengan melihat mereka memberinya rasa stabilitas. Mampu mendengar mereka memanggil ibunya, melihat mereka belajar berjalan, kemudian berlari dan melompat, dari berbicara bayi berbicara ke percakapan sederhana, dapat melihat mereka tumbuh memungkinkan dia untuk merasa puas. Ketika menyangkut anak-anak mereka, orang tua tidak mementingkan diri sendiri, ibu selalu yang paling mulia. Ketika King Sui memikirkan ibunya, pada saat yang sama,
orang tua Chang Hai Mingyue. Dia merasa bahwa dia tidak melakukan bagiannya sebagai ayah, namun dia tidak punya banyak pilihan. Setelah mereka lelah, kedua anak kecil itu tertidur di pelukan Chang Hai Mingyue. King Sui dan Chang Hai Mingyue membawa mereka ke tempat tidur dan memasukkan mereka ke dalamnya. Kemudian King Sui menarik Chang Hai Mingyue ke kamar sebelah. Sejak King Sui mulai menariknya, dia memerah, detak jantungnya meningkat. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun, itu adalah perasaan yang melebihi pengantin baru. King Sui juga merasa senang, ketika mereka memasuki ruangan, King Sui segera menangkap Chang Hai Mingyue ke dalam pelukannya. Yue, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. King Sui tidak berbicara lagi dan hanya langsung mencium bibir menawan itu. Mereka berciuman dengan panik. Kedua tangannya dengan ahli berkeliaran di sekitar tubuhnya, menjelajahi semua lekukan dan gundukan, tidak ada tempat di mana dia tidak menjelajah. Segera, King Sui tidak merasa cukup puas, tangannya meraih ke bawah pakaiannya, kulit seperti batu giok yang hangat itu terasa enak untuk disentuh. Pada saat ini, keduanya saling percaya sepenuhnya. Chang Hai Mingyue segera tersipu, sejak menjadi seorang ibu, dia menjadi lebih menawan. Namun, sekarang ekspresinya tampak sangat pemalu, sosoknya yang luar biasa tidak kehilangan bentuknya, puncaknya yang menjulang tinggi menyebabkan King Sui mencelupkan wajahnya jauh ke dalamnya. Dia adalah seorang wanita dari lukisan kecantikan, dia menawan dan memiliki ekspresi dan sosok yang bangga, darah King Sui tampak seolah-olah menyala api. Mereka terjerat satu sama lain, mereka berhubungan seks sepanjang malam. Melihat langit hampir cerah, King Sui tidak berniat untuk beristirahat. Melihat Chang Hai Mingyue dalam pelukannya, King Sui merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Kecantikan yang menghancurkan ini sekarang tidur dengan nyaman dalam pelukannya, mengingat bahwa dia adalah wanitanya, dia merasa bangga.